Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang terkasih, kirimkanlah roh pertobatan dalam hidup kami, supaya kami tahu bahwa di luar Engkau, di luar Yesus, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan bahkan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mau bertobat, mau mendengarkan Engkau, dan menjalankan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 24 Juli 2020, hari Jumat, dalam bacaan pertama kami diajak oleh Nabi Yeremia untuk bertobat. Bertobatlah, sebab kalau tidak bertobat maka seperti dalam pengalaman perjanjian lama, orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel dibuang ke pembuangan. Mereka dibunuh oleh negara penjajah, dihancur leburkan bangsa mereka, diporak-porandakan bait Allah yang dibangun dengan penuh pengorbanan. Kalau kita melihat beberapa kali bangsa Israel jatuh dalam dosa, ya, menyingkirkan Yahweh, mendirikan tempat-tempat pemujaan dengan dewa-dewa yang baru, yang asing, yang bukanlah Yahweh. Itulah yang diminta dalam kitab Nabi Yesaya, ya, supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak hanya mengikuti kedegilan hati mereka yang jahat, tetapi ternyata kedegilan hati tidak hanya kepada bangsa Israel pada zaman dulu, tetapi di sepanjang zaman, bahkan sekarang pun, ketika segala sesuatu, ya, dengan aman, dengan nyaman kita dapatkan, betapa ternyata tidak mudah untuk bertobat. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita diajak melihat kembali tentang perumpamaan lahan hati kita, di mana benih ditaburkan itu jatuh di batu-batu, tidak ada tanah sekalipun, sehingga benih yang jatuh itu praktis langsung mati, ya, langsung, atau dimakan oleh burung-burung. Atau juga batu dan sedikit ada tanah, tumbuh sebentar tapi hilang lenyap. Kemudian ada duri-duri, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, ya, yang menghantui hidup kita, membuat kita tunduk takluk kepada kelemahan, kepada dosa, kepada kekurangan, keterbatasan kita. Ataukah tanah yang subur, ketika benih itu datang, tumbuh, mengakar, dan menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini melukiskan situasi batin kita yang nyata, yang kita hadapi. Itulah betapa banyak kali di dalam hidup kita banyak batu-batu. Mau berubah, mau bertobat, bisa, ya. Atau duri-duri, atau merupakan kombinasi antara berbagai macam situasi. Ada bagian hidupku yang keras kepala, ada bagian hidupku yang cemas, mudah cemas, gelisah, ya, terombang-ambing oleh banyak hal. Atau bagian lain ada tanah subur. Secara realistis memang itulah yang mungkin lebih tepat dalam hidup kita, ya, gabungan antara kekeras kepalaan, kedegilan hati kita, gabungan antara kecemasan, tapi juga ada bagian di mana kita tumbuh subur. Jadi kalau kita perhatikan dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yeremia meminta kita untuk bertobat, supaya kita jangan jatuh di dalam hukuman, dalam dosa, ya, yang Tuhan berikan kepada kita.
Ya, kita juga harus realistis bahwa ternyata ketika kita berdosa, kita juga dihukum. Ya, jangan kita mengira bahwa memang Tuhan mengampuni dosa-dosa kita bila kita bersedia datang kepadanya dan mohon ampun. Bila tidak, kita sendiri yang menghukum diri kita. Jadi ketika kita menderita, ketika kita tidak bahagia, ya, jangan pernah cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Mungkin kita sendiri yang keras kepala. Mungkin kita sendiri yang tidak mau bertobat. Mungkin kita sendiri nyaman dengan situasi yang demikian. Ya sudah, biarkan aja. Ya, atau lebih, orang juga bisa saja jatuh ke dalam kekuasaan, dalam kenikmatan, dalam kesenangan, dalam kebohongan, dalam banyak hal. Ya, orang bergulat juga dengan kuasa kegelapan, ya, demi sesuatu yang membuat mereka senang. Jadi pertobatan itu menjadi sulit karena kita sendiri ingin menguasai ego kita, menyenangkan ego kita, membuat kita menjadi lebih suka, senang, nyaman, ya. Dan kita merasa bahwa itulah yang tanda kebahagiaan kita. Dan seperti itu karena ego kita ingin menang di atas segala sesuatu. Nah, kalau kita merasa apakah pertobatan itu terjadi kalau kita tahu bahwa bahwa dosa itu, bahwa kesenangan itu, bahwa kenikmatan itu, bahwa ego itu menghancurkan kita. Kalau itu tidak terjadi, maka orang tidak mau bertobat. Atau mau bertobat tetapi tidak mau berjuang. Ya, bahwa harus jatuh dan bangun, harus gagal dan berhasil. Dan itu tidaklah mudah. Maka di satu sisi kita juga harus merasa seperti anak yang hilang. Titik zero. Gak bisa, gak mampu lagi. Titik yang paling dangkal, paling dalam, paling dari jurang yang dalam aku berseru. Ketika kita sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi, kita tunduk dan kita mencari kehendak Tuhan. Disitulah titik yang paling penting ketika orang mau bertobat. Di sisi lain kita juga melihat bahwa pengalaman akan Allah itu, tanah subur itu, dengan mengalami gak aku dengan Allah? Terjadi pengalaman apa aku dengan Allah? Ya. Dan ini yang harus kita sadari, pengalaman akan Allah itu. Betapa pengalaman akan Allah itu membuat kita berani untuk melepaskan ego kita, melepaskan rasa senang kita. Ya. Nah, itulah kalau kita perhatikan menjadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, kebahagiaan bersama Yesus, di dalam Yesus, itu membutuhkan salib. Dan untuk salib itu maka kita berjuang untuk mengalahkan egoisme kita, untuk mengalahkan keberdosaan kita, untuk mengalahkan kekurangan kita. Anda mau, Anda tidak, keputusan kita bersama. Dan itu kita lihat kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Ternyata bukanlah gampang, ternyata bukanlah mudah. Ketika ada badai sekalipun, orang seringkali juga tidak peduli. Ketika ada COVID-19 pun, apakah orang bertobat? Mudah-mudahan ya, tetapi juga tidak seperti yang kita gambarkan, bayangkan. Ya, bahwa COVID ini membuat orang bertobat. Harapan kita demikian. Tetapi tidak selalu dan tidak selalu. Ketika orang diajak untuk lebih serius, untuk bertobat, untuk masuk ke dalam hidup batin saja, betapa susahnya. Ya. Jadi tidak hanya orang kembali ke seperti yang lalu, tetapi lebih kepada suatu pertobatan, suatu keinginan untuk berubah. Nah, karena pertobatan itu membutuhkan sesuatu yang mendalam, maka sesuatu yang harus diperjuangkan tapi juga suatu rahmat, maka saya usulkan kepada Anda, yaitu apa? Bahwa kita mendoakan doa singkat dan diulang-ulang supaya Tuhan sungguh mengubah hidupku. Apa? Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Coba setiap kali, setiap saat, bahkan 100 kali setiap hari, Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa.
Supaya apa? Supaya mata kita itu, hati kita terbuka, terlihat bahwa kita itu telah sungguh-sungguh berdosa. Seperti Mazmur 51, Tuhan aku telah berdosa terhadap Engkau. Ya. Aku telah melukai hatimu dan dosaku itulah menghancurkan aku. Jadi apa yang kita mohonkan adalah supaya Tuhan sendiri yang mengubah, menunjukkan mata batin kita. Supaya kita bisa melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau tidak seperti itu, akan tidak mudah. Karena itulah saudaraku terkasih, semoga kita mau berubah saja betapa susahnya. Ya, apalagi kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan, betapa tidak mudahnya. Semoga Anda dan saya dan kita semua paling tidak hari ini mendoakan 100 kali. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Anda dan kita semua diberkati oleh rahmat kasih Allah yang melimpah. Dan wajah Yesus mengilhami kita, mendorong kita untuk bertobat. Untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dan kita dipanggil untuk bertobat, bertobat dan bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.